Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah selaku dosen pengampu mata kuliah Finansial Teknologi, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak atau menonton video presentasi kami pada sesi kali ini. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Big Data, Analytics, and Artificial Intelligence in Fintech. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Susi Ambar Krisnawati dengan NPM 0030. Yang kedua ada saya, Sela Juna Aulia dengan NPM 0039. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Muhammad Jaki Prasmatidar dengan NPM 0043. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu peran Big Data, Analytics, dan AI dalam informasi just in time bagi investor. Nah, di sini ada peran Big Data dalam informasi just in time bagi investor. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber digital. Di sini Big Data itu bisa dibayangkan sebagai mesin penyedot data raksasa ya, yang kerjaannya itu ngumpulin semua jejak digital dari berbagai sumber. Jadi bukan cuma dari satu tempat, tapi dari banyak banget channel kayak media sosial, website berita, laporan keuangan perusahaan, data transaksi, sampai aktivitas ekonomi digital lainnya. Nah, setiap detik manusia di internet itu menghasilkan data dalam jumlah super besar seperti like, komentar, search, upload, bahkan scroll behavior pun bisa jadi data. Nah, karena volumenya itu terlalu besar buat diproses manual, Big Data ini hadir untuk mengumpulkan semuanya menjadi satu sistem yang terstruktur. Di dunia investasi ini penting banget karena investor itu butuh gambaran luas, bukan cuman satu sumber informasi. Jadi Big Data ini merupakan langkah awal agar semua data mentah ini siap diproses lebih lanjut. Nah, kira-kira dalam suatu hari aplikasi seperti TikTok, Instagram, atau X itu menghasilkan sedikit atau banyak data ya? Nah, jawabannya adalah sangat banyak. Bahkan miliaran aktivitas seperti penggunaan like, komentar, pencarian, unggahan, dan juga transaksi digital itu akan menghasilkan data setiap harinya, bahkan setiap detiknya akan menghasilkan data. Nah, data-data inilah yang nantinya akan menjadi bagian dari Big Data. Yang kedua adalah mengelola data dalam jumlah besar secara real time. Selain mengumpulin data, Big Data itu juga punya tugas lain buat ngatur lalu lintas data ya, yang masuk tanpa henti. Jadi data itu nggak cuma disimpan, tapi juga langsung diproses, diperbarui, dan juga diorganisir secara real time. Kenapa real time? Kenapa itu penting? Karena di dunia investasi, kondisi ini bisa berubah dalam hitungan menit bahkan detik. Harga saham bisa naik turun karena berita kecil aja, jadi kalau datanya telah diproses, maka informasi yang sampai ke investor juga jadi nggak relevan lagi. Dan di sini Big Data ini bikin sistem jadi hidup dan juga update terus. Jadi investor bisa dapat gambaran kondisi pasar yang terbaru tanpa delay. Yang ketiga, Big Data bisa menjadi fondasi informasi bagi investor. Jadi Big Data itu bisa dibilang bahan baku utama dalam dunia analisis investasi. Semua keputusan yang dibuat investor itu ujungnya selalu balik ke data. Kalau misal datanya lengkap, luas, dan akurat, maka hasil analisis juga makin kuat. Tapi kalau datanya minim dan gak lengkap, keputusan yang diambil itu bisa jadi bias atau kurang tepat. Makanya Big Data itu posisinya kayak fondasi bangunan. Kalau misalnya fondasi kuat, maka sistem di atasnya atau analytics dan AI juga bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kalau misalnya kita itu mau membuat keputusan tapi nggak punya data, apakah keputusan tersebut bisa disebut objektif atau tidak? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Karena keputusan yang baik itu membutuhkan data sebagai dasar. Nah, itulah mengapa Big Data itu menjadi fondasi penting bagi analytics dan AI. Lalu kita lanjut ke analytics. Ya, yang pertama adalah mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Jadi analytics itu adalah tahap di mana data mentah mulai diproses jadi sesuatu yang lebih masuk akal. Jadi semua data yang sebelumnya cuma angka, teks, atau data acak ini diubah menjadi informasi yang bisa dipahami manusia. Misalnya data transaksi saham, data sentimen media sosial, atau laporan keuangan, semuanya itu diolah jadi ringkasan yang lebih jelas, seperti tren naik atau turun, performa perusahaan, atau kondisi pasar.
Tanpa analytics, data itu cuma kumpulan dari angka tanpa arti. Jadi dengan analytics, data jadi punya cerita yang bisa dipakai buat mengambil keputusan investasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi pola, tren, dan juga hubungan antar data. Di tahap ini, analytics bekerja seperti detektif data dari pola tersembunyi dari banyaknya informasi. Nah, sistem itu bisa melihat hubungan yang mungkin nggak kelihatan secara langsung oleh manusia. Contohnya, ketika sentimen positif terhadap sebuah perusahaan meningkat di media sosial, biasanya ada korelasi dengan kenaikan minat investor atau bahkan harga saham di bursa. Analytics juga menghubungkan faktor ekonomi makro dengan performa perusahaan tertentu. Jadi intinya analytics ini membantu menemukan cerita tersembunyi di balik data yang besar dan juga kompleks. Yang ketiga adalah menghasilkan insight untuk mendukung keputusan investasi. Hasil akhir dari analytics adalah insight, yaitu semacam kesimpulan pintar yang langsung bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, insight ini bikin investor nggak perlu lagi menganalisis data mentah sendiri dari nol. Dengan insight, investor ini bisa lebih cepat memahami peluang atau opportunity dan juga risiko yang ada di pasar. Jadi keputusan yang diambil itu bukan lagi berdasarkan feeling, tapi berdasarkan hasil analisis yang sudah terstruktur. Lalu yang selanjutnya adalah AI untuk informasi just in time bagi investor. Yang pertama adalah menganalisis informasi secara real time. Jadi AI itu bisa dibilang versi super cepat plus super pintar dari sistem analisis data. Kalau manusia itu butuh waktu lama buat memahami data, AI ini bisa melakukan itu dalam hitungan detik, bahkan hitungan milidetik. Jadi AI itu bekerja dengan memproses secara terus-menerus dan juga otomatis, sehingga begitu ada perubahan di pasar atau muncul informasi baru, sistem langsung bisa merespon. Ini bikin investor bisa selalu update tanpa harus mantengin data manual terus-menerus. Yang kedua adalah mengidentifikasi peristiwa yang berdampak kepada investasi. Jadi AI itu juga kemampuan buat kejadian penting yang punya dampak ke pasar. Misalnya perubahan kebijakan pemerintah, konflik internasional, laporan keuangan perusahaan, sampai peluncuran produk baru. Jadi sistem AI ini bisa mengenali mana peristiwa yang punya potensi mempengaruhi harga saham atau kondisi ekonomi. Jadi bukan cuma data, tapi juga ngerti mana yang penting dan juga tidak terlalu berpengaruh. Yang selanjutnya adalah mengirim alert atau notifikasi kepada investor. Jadi setelah AI ini menemukan informasi penting, sistem akan mengirim notifikasi ke investor. Jadi investor nggak perlu nyari info satu-satu karena semua udah disaring dan juga dikirim. Ini bikin proses investasi jauh lebih efisien karena investor bisa mengambil keputusan begitu ada informasi penting yang masuk, tanpa harus telat karena ketinggalan berita. Lalu ada output just in time information, itu adalah gabungan big data, analytics, dan AI yang akhirnya menghasilkan just in time information. Artinya informasi yang muncul itu bukan cuma lengkap dan akurat, tetapi juga datang di waktu yang tepat. Di dunia investasi, timing itu segalanya, dan juga informasi yang bagus tapi telat itu bisa kehilangan nilai. Tapi kalau informasi datang tepat waktu, investor itu bisa mengambil langsung peluang atau menghindari risiko sebelum pasar itu bereaksi penuh. Lalu untuk slide selanjutnya ada AlphaSense, implementasi big data, analytics, dan juga AI bagi investor. Jadi AlphaSense itu semacam AI ya teman-teman. Nah, jadi untuk big data dalam AlphaSense ini berfungsi untuk mengumpulkan jutaan dokumen bisnis dan juga keuangan. Jadi AlphaSense itu bisa dibilang seperti perpustakaan yang super gede gitu, yang isinya jutaan dokumen bisnis dan juga keuangan dari berbagai sumber. Jadi investor nggak cuma mengandalkan satu laporan atau satu berita, tapi bisa akses banyak referensi sekaligus dalam satu platform. Semakin banyak dokumen yang dikumpulkan, semakin besar juga peluang investor untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi perusahaan atau pasar. Yang kedua, bersumber dari laporan perusahaan, berita, riset, dan juga konferensi. Di sini data dari AlphaSense itu datang dari banyak sumber yang kredibel, seperti laporan keuangan perusahaan, riset analisis, berita bisnis, jurnal industri, sampai transkrip konferensi perusahaan. Karena sumbernya itu jadi beragam, investor bisa mendapatkan perspektif yang lebih lengkap, bukan cuma dari satu sudut pandang aja, tapi ini bisa bikin analyze jadi lebih objektif dan juga mendalam. Yang kedua, fungsi analytics dalam AlphaSense. Yang pertama,
itu dapat menyaring dan juga mengorganisasi informasi. Nah, karena datanya itu super duper banyak, analytics di AlphaSense itu berfungsi kayak filter pintar yang memilih informasi paling relevan. Jadi investor tuh nggak perlu buang waktu buat baca semua dokumen satu persatu. Nah, sistem ini mengorganisasi data berdasarkan relevansi, topik, dan juga kebutuhan pengguna. Sehingga hasil pencarian ini lebih efisien dan juga tepat sasaran. Ya, kalau misal teman-teman ini mencari referensi tugas, lebih suka membaca 1000 artikel atau 10 artikel paling relevan. Nah, tentu 10 artikel yang paling relevan kan. Nah, itu adalah fungsi analytics pada AlphaSense. Yang kedua adalah menemukan informasi yang paling relevan bagi investor. Nah, di sini analytics juga memastikan bahwa informasi yang muncul itu benar-benar sesuai kebutuhan investor. Jadi bukan cuma banyak, tetapi juga tepat guna. Ini penting banget karena di dunia investasi, informasi yang nggak relevan ini bisa bikin analyze jadi bias atau malah tambah membingungkan. Nah, yang ketiga adalah fungsi AI ya. Pada AlphaSense itu bisa menggunakan teknologi pencarian linguistik. Ya, jadi AlphaSense ini pakai AI yang udah ngerti bahasa manusia. Jadi sistemnya nggak cuma nyari kata yang sama persis, tapi juga ngerti maksud dibalik kata tersebut. Misalnya, seseorang mencari satu istilah, AI itu juga bisa menemukan istilah lain yang maknanya mirip. Jadi hasil pencarian lebih luas dan juga akurat. Lalu yang selanjutnya, AI dapat memahami sinonim dan juga istilah bisnis keuangan. Nah, AI itu di AlphaSense ini punya kemampuan untuk memahami bahwa dunia bisnis itu punya banyak istilah berbeda tapi maknanya sama atau mirip. Jadi walaupun penulis menggunakan istilah yang berbeda, sistem tetap bisa menangkap maksudnya. Ini bisa bikin pencarian informasi jauh lebih fleksibel dan juga tidak kaku. Nah, AI juga bisa mengirim notifikasi informasi penting. Selain buat pencarian, AI juga aktif mengirim notifikasi kalau ada informasi baru yang penting. Jadi investor ini nggak perlu selalu buka aplikasi atau cari manual. Di sini sistem yang akan langsung ngasih tahu kalau ada hal relevan dengan portofolio atau saham yang dipantau. Nah, kalau misalnya ada informasi penting tentang saham yang kita miliki, lebih baik kita itu mencari sendiri atau langsung dapat notifikasi. Nah, di sini jawabannya adalah lebih efektif mendapatkan notifikasi karena informasi itu bisa diterima lebih cepat. Kalau misal kita harus nyari informasi terlebih dahulu, itu pasti akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Jadi hasilnya adalah investor memperoleh informasi yang lebih cepat. Intinya AlphaSense ini bikin proses pencarian dan analisis informasi jadi super cepat, efisien, dan juga tepat sasaran. Investor nggak perlu lagi buang waktu buat cari data manual karena semua udah disaring dan diproses oleh teknologi. Nah, jadi dalam era digital, keunggulan investor itu bukan lagi siapa yang memiliki informasi paling banyak, tapi juga siapa yang memperoleh informasi pada waktu yang tepat. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai transparent lending. Nah, transparent lending ini yaitu proses pemberian pinjaman yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam vintage, transparansi ini tidak hanya berarti informasi pinjaman yang tersedia, tapi juga bagaimana keputusan kredit itu dibuat dapat dijelaskan kepada peminjam maupun investor. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta memperluas akses kredit melalui pemanfaatan big data, analitik, dan AI. Selanjutnya yaitu peran big data, analitik, dan AI dalam transparent lending. Yang pertama ada big data. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, big data ini memungkinkan vintage mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti riwayat transaksi bank, pembayaran tagihan, dan data digital lainnya. Nah, data yang lengkap ini membantu perusahaan memahami profil peminjaman secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada meningkatkan transparansi dan kelengkapan informasi. Nah, dengan data yang lebih banyak dan lengkap, pemberian pinjaman maupun investor itu dapat melihat peminjaman secara lebih jelas. Nah, tujuannya yaitu mengurangi asimetri informasi sehingga keputusan peminjaman itu lebih objektif. Lalu yang ketiga ada mendukung penilaian kredit yang lebih adil dan inklusif. Nah, big data ini memungkinkan vintage untuk menilai orang yang belum memiliki riwayat kredit
contohnya UMKM, pekerja, dan mahasiswa. Nah, tujuannya yaitu untuk memperluas akses kredit atau financial inclusion. Lalu yang selanjutnya ada analitik. Nah, yang pertama ada credit risk assessment, yaitu menilai risiko kredit. Nah, ini analitik ini membantu perusahaan fintech menilai apakah calon peminjam memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman dan seberapa besar risiko analitik yang digunakan. Lalu, analitik digunakan ini untuk menganalisis data peminjaman guna mengetahui kemampuan membayar pinjaman, lalu tingkat risiko kredit, dan kemungkinan gagal bayar. Lalu yang kedua ada predictive analysis atau memprediksi perilaku dan risiko di masa depan. Nah, melalui predictive analytic ini fintech dapat memperkirakan potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, sehingga keputusan kredit menjadi lebih akurat. Nah, analitik ini tidak hanya melihat kondisi saat ini, tapi juga memprediksi kemungkinan gagal bayar, keterlambatan pembayaran, dan mungkin terjadi pinjaman di masa depan. Lalu yang selanjutnya ada pengambilan keputusan secara objektif. Nah, ini analitik ini membantu menghasilkan keputusan kredit yang lebih objektif karena berdasarkan pada hasil analisis data yang terukur. Nah, hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam persetujuan pinjaman, penentuan limit kredit, dan penentuan tingkat risiko. Lalu yang selanjutnya ada AI. Yang pertama ada automated credit scoring atau mengotomatisasikan penilaian kredit. Nah, AI ini membantu fintech melakukan penilaian kredit secara otomatis. Nah, sehingga proses persetujuan pinjaman menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, penilaian kelayakan kredit secara otomatis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, tujuannya untuk mempercepat proses persetujuan pinjaman, lalu mengurangi human error. Lalu yang ketiga ada meningkatkan konsistensi keputusan kredit. Lalu yang selanjutnya, mendeteksi fraud dan monitoring secara real time. Nah, AI ini membantu mendeteksi potensi penipuan atau aktivitas yang tidak normal, seperti identitas palsu, transaksi mencurigakan, dan AI ini memantau pinjaman secara real time. Nah, sehingga risiko ini dapat diketahui lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada explainable AI. Nah, ini meningkatkan transparansi dan akurasi pengambilan keputusan. Dalam transparent lending, AI ini tidak hanya membantu mengambil keputusan secara otomatis, tapi juga menjelaskan dasar keputusan tersebut sehingga proses pemberian pinjaman menjadi lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next selanjutnya yaitu ada alur transparent lending. Nah, ini yang pertama ada pengumpulan data atau big data ini. Di tahap pertama ini pengumpulan data menggunakan big data. Nah, semakin lengkap data yang diperoleh, semakin akurat proses penilaian kredit yang dilakukan. Lalu yang kedua ini ada analisis data atau analitik. Nah, ini setelah data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan dan tingkat risiko peminjaman sehingga keputusan kredit ini dapat dilakukan secara objektif. Lalu yang ketiga ada penilaian kredit otomatisasi atau AI credit scoring. Jadi ini AI ini membantu melakukan credit scoring secara otomatis sehingga proses penilaian menjadi lebih cepat, akurat, dan konsisten dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu ada yang keempat, persetujuan pinjaman. Nah, pada tahap ini keputusan kredit dibuat secara transparan sehingga pinjaman mengetahui besarnya pinjaman, bunga, tenor, dan alasan keputusan yang diberikan. Lalu yang kelima, ada pencairan pinjaman. Nah, setelah disetujui, dana pinjaman dicairkan dan seluruh informasi mengenai biaya maupun jadwal pembayaran diberikan secara transparan kepada pinjaman. Lalu yang keenam atau yang terakhir ini ada monitoring real time melalui AI dan analitik. Nah, monitoring real time ini memungkinkan fintech mendeteksi masalah lebih cepat sehingga risiko dapat dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian yang
lebih besar. Nah, lalu ada siklus keberlanjutan ini, data yang diperoleh itu akan digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas analisis dan keputusan kredit di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya itu, dalam transparent lending itu big data ini memiliki peran ya, yaitu mengumpulkan data, lalu analitik ini memiliki peran juga untuk mengolah dan menganalisis data, dan AI ini berperan sebagai penilaian kredit otomatisasi, mendeteksi fraud, dan memantau pinjaman secara real time. Nah, jadi ketiganya ini saling bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan proses pinjaman yang lebih cepat, akurat, aman, dan transparan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Susi Amber Krishnawati dengan NPM 23010100030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan Analytics AI dalam Transparent Consumer Debt Recovery. Nah, dalam industri penagih utang selama ini tuh berjalan dengan cara yang tidak berubah selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Dalam model konvensional, itu mengandalkan agen atau manusia yang menghubungi peminjam secara berulang. Dan itu tuh tanpa mempertimbangkan kondisi, karakter, maupun kemampuan bayar masing-masing individu. Nah, di sini tuh ada beberapa masalah utama yang dialami selama penagihan itu berjalan secara konvensional. Yang pertama ada pendekatan tidak personal atau one size fits all. Nah, ini dimana semua peminjam itu diperlakukan dengan cara yang sama, padahal setiap orang memiliki kondisi finansial, psikologi, dan alasan keterlambatan yang berbeda-beda. Tidak ada segmentasi, tidak ada personalisasi. Nah, yang kedua ini ada komunikasi yang agresif dan mengganggu. Prosesnya tuh dimana agen itu menagih secara konsisten atau bahkan terkadang mengganggu untuk menghubungi peminjam. Ini menciptakan tekanan psikologis yang justru membuat peminjam menghindar, bukan malah membayar. Kalau yang ketiga ini terkait dengan pengalaman buruk untuk semua pihak. Bagi peminjam, itu merasa tertekan, dipermalukan, dan tidak dihargai. Sedangkan bagi agen atau penagih, pekerjaannya itu sangat melelahkan, penuh konflik, tingkat stresnya juga tinggi karena berhubungan dengan peminjam yang kadang tidak bisa ditagih secara baik-baik. Kadang ada yang sampai marah-marah sehingga itu bisa menimbulkan tingkat stres yang tinggi bagi penagih atau agen. Sehingga hasilnya hubungannya itu rusak antara lembaga keuangan dan juga nasabah. Untuk yang keempat itu tidak ada pembelajaran dari data. Kalau dalam model konvensional itu tidak ada menyimpan atau menganalisis atau bahkan belajar dari setiap interaksi. Setiap panggilan itu dimulai dari nol lagi, tidak ada insight yang dibangun dari waktu ke waktu, sehingga strategi penagihan tidak pernah berkembang. Sehingga dampaknya itu bisa berupa return pemulihan utangnya itu rendah. Terus biaya operasionalnya itu juga tinggi karena bergantung pada banyak agen. Terus juga ada reputasi lembaga yang ikut tercoreng, karena kadang penagih atau peminjam itu berselisih paham. Yang terakhir ada peminjam yang sebenarnya mampu bayar, tapi itu kadang milih untuk kabur karena pengalamannya buruk dengan penagih. Selanjutnya adalah fungsi analitik dalam consumer debt recovery. Apa sih itu analitik? Nah, analitik ini merupakan proses menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan prediksi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, data yang telah dikumpulkan itu dianalisis untuk mengetahui beberapa informasi, yaitu pertama terkait dengan debitur yang memiliki kemungkinan besar akan membayar, terus metode komunikasi apa yang paling efektif, serta faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Setiap orang kan biasanya beda-beda alasan dalam keterlambatan pembayaran. Nah, manfaatnya itu untuk mengidentifikasi pola perilaku debitur, menentukan strategi penagihan yang paling efektif, apalagi dengan psikologis dan sifat peminjam yang berbeda-beda, dan juga dapat memprediksi kemungkinan pembayaran kembali, dan juga bisa membantu perusahaan fokus pada debitur yang memiliki peluang pembayaran yang lebih tinggi. Contohnya, dari analisis ditemukan bahwa 70% itu pelanggan lebih cepat membayar setelah menerima pengingat melalui aplikasi dibandingkan melalui telepon. Informasi ini tuh dapat digunakan untuk memperbaiki strategi penagihan. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi AI dalam consumer debt recovery. Kita sering dengar ya, AI, karena sekarang teknologi yang sudah canggih. AI itu merupakan artificial intelligence, di mana teknologi
yang memungkinkan sistem belajar dari data dan mengambil keputusan secara otomatis seperti manusia. Nah, AI ini mempelajari data historis pembayaran dan perilaku pelanggan, kemudian memberikan rekomendasi atau tindakan secara otomatis. Manfaatnya itu banyak, bisa menyesuaikan komunikasi dengan karakter masing-masing peminjam, dan juga bisa mengidentifikasi pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan, juga mendeteksi penipuan, serta mengotomatisasi proses penagihan dan juga meningkatkan tingkat keberhasilan pemulihan utang. Contohnya, AI ini dapat menentukan bahwa pelanggan A lebih responsif terhadap email, sedangkan pelanggan B lebih responsif terhadap WhatsApp. Sistem kemudian mengirimkan pengingat secara otomatis melalui saluran yang paling efektif. Nah, dalam consumer debt recovery ini, Big Data menyediakan data, sedangkan analitik itu mengubah data menjadi informasi, dan AI memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan strategi penagihan yang lebih efektif, cepat, dan ramah pelanggan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.